Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Apa kalian pernah mendengar kata gas ideal? Bukan gas ini ya. Tahukah Sobat Fisika bahwa gas ideal tidak ada di alam loh? Pasti Sobat Fisika sudah penasaran kan? Kira-kira apa sih gas ideal, serta sifat-sifat dari gas ideal itu, dan contoh penerapannya. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu materinya. Dengan saya, Fiza Florentina, untuk beberapa menit ke depan. Pengertian gas ideal. Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak berinteraksi satu sama lain. Dengan kata lain, partikel-partikel gas ideal tersebar dengan jarak yang besar di antara mereka dan bergerak secara acak. Lalu, kenapa gas ideal tidak ada di alam? Gas ideal sebenarnya tidak ada di alam. Gas ideal merupakan penyederhanaan atau idealisasi dari gas nyata, dengan membuang sifat-sifat yang tidak terlalu signifikan, sehingga memudahkan dalam menganalisisnya. B. Sifat-sifat gas ideal. 1. Jumlah partikel gas sangat banyak, tetapi tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel. Asumsi ini menyatakan bahwa gas terdiri dari sejumlah besar partikel, molekul, atau atom yang sangat banyak. Meskipun banyak, partikel-partikel ini tidak saling berinteraksi atau memiliki gaya tarik-menarik atau tolak-menolak satu sama lain. Kecuali pada saat terjadi tumbukan, hal ini mempermudah perhitungan karena kita tidak perlu memperhitungkan efek gaya antar molekul yang ada pada gas nyata. Sifat ini dimanfaatkan dalam perancangan turbin gas dan pesawat jet. Di dalam turbin atau mesin jet, gas dipanaskan dan ditekan untuk menghasilkan dorongan, karena gaya tarik-menarik antar partikel diabaikan. Tekanan gas dalam ruang bakar dapat dihitung lebih mudah menggunakan hukum gas ideal, yang mendekati kondisi nyata pada suhu dan tekanan yang tinggi. Yang kedua, semua partikel bergerak dengan acak. Partikel gas bergerak secara terus-menerus dalam lintasan yang acak, tanpa arah yang tertentu. Karena gerakan acak ini, partikel gas menyebar merata di dalam wadah. Kecepatan dan arah partikel-partikel ini beragam, tergantung pada energi kinetik yang mereka miliki, yang berkaitan dengan suhu gas. Prinsip gerakan acak ini diterapkan dalam diffuser atau pengharum ruangan otomatis. Partikel gas yang bergerak acak memungkinkan aroma pengharum tersebar merata ke seluruh ruangan tanpa perlu diaduk atau dipompa. Gerakan acak partikel gas memastikan penyebaran aroma berlangsung secara merata. 3. Ukuran partikel gas sangat kecil dibandingkan dengan ukuran wadah, sehingga volumenya dapat diabaikan. Dalam gas ideal, ukuran atau volume partikel dianggap sangat kecil atau hampir mendekati nol jika dibandingkan dengan volume wadah tempat gas berada. Oleh karena itu, volume partikel gas diabaikan dan hanya volume wadah yang dianggap sebagai volume gas. Asumsi ini berlaku karena dalam gas ideal, partikel-partikelnya jarang tersebar di dalam wadah, tidak saling memenuhi ruang satu sama lain. Pada balon udara atau tangki gas, saat gas seperti helium terisi ke dalam balon udara, ukuran molekul gas dianggap jauh lebih kecil dibandingkan volume balon tersebut. Sobat Fisika, airbag juga merupakan
contoh penerapan dari sifat gas ideal ini. Karena helium terisi ke dalam airbag dan ukuran molekul gas dianggap jauh lebih kecil dibandingkan volume airbag tersebut. Kita dapat memprediksi volume gas di dalam balon dan tabung gas atau airbag dengan lebih mudah berdasarkan persamaan gas ideal, terutama pada suhu dan tekanan normal. 4. Setiap tumbukan yang terjadi bersifat lenting sempurna. Tumbukan antar partikel gas maupun tumbukan antara partikel gas dengan dinding wadah dianggap sebagai tumbukan lenting sempurna. Ini berarti bahwa tidak ada kehilangan energi kinetik selama tumbukan, sehingga total energi kinetik partikel gas tetap konstan dalam sistem tertutup. Tumbukan lenting sempurna menyebabkan energi kinetik rata-rata gas berbanding lurus dengan suhu gas. Pemahaman tentang tumbukan lenting sempurna analisis digunakan dalam kecepatan suara dalam gas. Suara adalah gelombang yang ditransmisikan melalui tumbukan antar partikel gas. Karena setiap tumbukan dianggap lenting sempurna, energi gelombang suara tidak hilang dengan cepat di udara, sehingga memungkinkan suara terdengar sampai jarak tertentu. 5. Partikel gas terdistribusi merata di seluruh ruang dalam wadah. Karena gerakan acak dan jumlah partikel yang sangat banyak, partikel gas cenderung memenuhi seluruh volume wadah secara merata. Akibatnya, pendistribusian partikel di setiap bagian wadah yang sama menghasilkan tekanan yang seragam pada setiap titik dinding wadah. Pada sistem AC atau pendingin ruangan atau ventilasi udara di gedung, sistem AC bekerja berdasarkan asumsi bahwa udara sebagai gas akan tersebar merata di seluruh ruangan. Oleh karena itu, udara dingin yang dihembuskan dari AC akan menyebar ke seluruh ruangan dan menjaga suhu seragam di seluruh area tanpa perlu penyalur tambahan. Yang terakhir, keenam, partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Partikel gas dianggap mengikuti hukum Newton tentang gerak, yang mencakup hukum 1 Newton atau inersia atau kelembaman. Hukum 2 Newton tentang percepatan berbanding lurus dengan gaya, dan hukum 3 Newton tentang aksi dan reaksi. Artinya, partikel gas akan terus bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan konstan, kecuali jika terkena gaya. Dan interaksi dengan dinding atau partikel lain menghasilkan gaya reaksi yang sama besar. Prinsip ini diterapkan dalam roket berbahan bakar gas. Roket bekerja dengan mengeluarkan gas bertekanan tinggi ke belakang. Menurut hukum 3 Newton, aksi dan reaksi, gaya yang diberikan gas ke belakang menghasilkan gaya dorong ke depan yang mendorong roket. Karena gas mengikuti hukum Newton tentang gerak, kita dapat memprediksi dengan baik kecepatan dan akselerasi yang diperoleh roket dari pembakaran gas tersebut. Sifat-sifat gas menarik minat peneliti sejak zaman dahulu. Mereka menyelidiki sifat-sifat tersebut secara ilmiah. Ilmuwan-ilmuwan yang memulai kajian ilmiah mengenai sifat-sifat gas antara lain Robert Boyle, Jacques Charles, dan Joseph Gay-Lussac. Sehingga hukum-hukum gas diberi nama sesuai nama mereka sebagai penghargaan. Untuk lebih lengkapnya mengenai materi tentang hukum-hukum gas, boleh tonton video di bawah ini ya. Demikian pembahasan materi saya tentang sifat-sifat gas ideal beserta contoh penerapannya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Sampai jumpa.